dirugikan. Dan ini sudah tidak mau lagi Mbak Dewi Persik untuk memberikan somasi. Dia ingin melakukan langsung membuat laporan bila mana viral dan ramai. Dan yang kedua, hari Senin kita berencana membuat laporan, tapi sebelumnya kita akan berdiskusi dulu untuk mencari celah atau konstruksi hukumnya. Kemudian informasi yang kita dapat dari beberapa teman-teman di daerah juga ada informasi yang sudah memberikan informasi terkait apa yang mau dilaporkan sama Mbak Dewi Persik, siapa-siapanya. Jadi ada lebih dari 2 sampai 3 akun yang kita sedang pelajari, yang mungkin nantinya akan kita laporkan kalau misalnya memang konstruksi hukumnya terpenuhi, akan kita laporkan di hari Senin besok di daerah tempat kejadiannya. Kemungkinan kita akan lapor karena Mbak Dewi tinggal di daerah Jakarta Selatan, kita akan membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Oke Bang, hatersnya sendiri ini benar dari fansnya Leslar ya katanya? Sampai sejauh ini saya tidak berani menyampaikan apakah itu pendukung dari artis ataupun dari siapa, tapi yang pasti kita juga harus mendalami juga apakah memang itu mereka pendukung atau tidak. Tapi saya yakin kalau memang pendukung yang baik, gak mungkin lah menyampaikan kata-kata tersebut, menjelek-jelekan ataupun membuat berita yang tidak benar terhadap klien kami, Mbak Dewi. Oke, apa sih yang paling membuat KDP kecewa hingga akhirnya berani melaporkan gitu Bang? Yang pasti ini Bang, membuat pelajaran kepada netizen ataupun oknum-oknum yang bermain di media maupun di Instagram dan juga di media sosial lainnya. Yang pasti kemungkinan dari klien kami Mbak Dewi Persik sudah sangat kecewa dengan kata-kata, dan ada beberapa juga yang masuk ke direct message-nya juga sudah kita catat siapa-siapanya dan sudah di capture. Jadi hanya bukan dari satu akun aja, tapi ada beberapa akun. Jadi bukan hanya terfokus kepada si pendukung artis ini juga kita tidak fokus itu, tapi semuanya yang kira-kira kata-katanya sudah memenuhi unsur kita akan pelajari besok untuk mencari konstruksi hukumnya. Bila mana memang konstruksi hukumnya itu sudah dapat kita temui, kita akan membuat laporan besok siang. Tapi sudah mengantongi ya Bang untuk data-datanya dari nama, tempat tinggal. Kalau beberapa teman-teman di daerah juga sudah ada yang berkomunikasi, yang membantu, dan juga ada langsung juga ya ke Mbak Dewi juga sudah memberikan informasi di mana tinggalnya, di tempatnya di mana. Tapi kita nggak tahu apakah orang itu yang akan kita laporkan. Tapi karena ini kan banyak ya, ada beberapa, jadi kita belum memastikan siapa-siapanya dan oknum yang mana. Tapi yang pasti sudah ada beberapa nama yang sudah kita kantongi dan sudah kita pelajari untuk kita mencari konstruksi hukumnya untuk melaporkan undang-undang IT. Bang, kalau bukan dari fans Leslarnya sendiri, berarti motifnya si pengennya itu apa Bang? Kalau bukan dari fans dari Leslarnya? Kita belum berbicara sejauh itu, tapi yang pasti siapapun dari pendukung artis, siapa artis A atau B atau C itu, kita tidak melihat apakah memang mereka pendukung fanatik. Tapi yang pasti klien kami Mbak Dewi Persik merasa dirugikan, dan ini sudah tidak mau lagi Mbak Dewi Persik untuk memberikan somasi. Dia ingin melakukan langsung membuat laporan bila mana konstruksi hukumnya setelah kita pelajari bisa kita laporkan. Bang, berarti semua haters itu motifnya kecewa, sakit hati kepada statement Mbak DP ya, mengenai Mbak DP senggol Lesti dan Bilar. Berawal dari situ ya Bang? Ada beberapa yang itu juga, dan ada beberapa juga yang tidak ada hubungan sama itu. Makanya kan sekalian kita mau kumpulin mana-mana yang memang kira-kira hukumnya terpenuhi. Jadi bukan hanya, kan kita juga belum tahu apakah benar itu pendukung artis A, artis B, artis C. Kita kan nggak tahu. Mungkin juga oknum yang ingin mengadu domba, kita juga kan belum tahu. Jadi kita lagi fokus untuk mempelajari. Mbak Dewi juga baru memberikan beberapa bukti tadi, mengirimkan kepada saya, dan Mas Adi Sutrisno lagi mempelajari. Insya Allah besok siang setelah acaranya Mbak Dewi kita akan mungkin berdiskusi
video untuk mencari konstruksi hukumnya, celah hukumnya, atau menggunakan hukum undang-undang IT. Yang pasti Mbak Dewi besok akan hadir bersama kami ke tempat kita melapor. Bang, ada kemungkinan nanti mau didatangin nggak sih bang si tersangka si haters tersebut? Kalau didatangin itu kan bukan haknya kita ya. Bila mana kita sudah melaporkan, mereka kan pasti akan ada panggilan. Yang pasti ada panggilan dan juga mungkin ya kita tunggu nanti beberapa saksi yang kita hadirkan. Jadi saksi juga besok sudah kita persiapkan, ada 2-3 yang melihat langsung bersama Mbak Dewi pada saat postingan itu keluar. Bang, ini kan artinya si haters ini kan ngebela gitu bang dari Lesti sendiri. Nah kalau Lestinya sendiri itu udah tahu belum bang ada yang ngebela dia secara ininya bang? Saya belum komunikasi, tapi yang pasti segera akan saya komunikasi juga. Dan saya mungkin juga akan menanyakan, tapi yang pasti kalau sebagai mungkin pendukungnya atau pendidikan kita belum tahu, karena kan seperti saya bilang bahwa apakah benar itu pendukung artis tertentu atau bukan gitu. Nah, yang kami khawatirkan kan adalah hanya untuk ya membuat Mbak Dewi juga mungkin jadi emosi, itu yang kita khawatirkan. Takutnya enggak gitu Mbak. Yang pasti hubungannya Mbak Dewi Persik sama Dede Lesti semua baik-baik saja. Apalagi di situ kan juga Mbak Dewi juga klien saya dan juga Dede Lesti juga klien saya. Alhamdulillah mereka hubungannya baik, tidak ada apa-apa. Semuanya masih seperti yang Haters ini hanya Termotok nggak ada kalahnya Sandi, gua nggak kelihatan bener-bener. Dia akan dilaporkan, mungkin itu udah meminta maaf atau bagaimana Pak? kayaknya kalau mungkin melalui direct message-nya mungkin dari pendukung Mbak Dewi juga mungkin ada ya mungkin yang sudah menyampaikan, tapi yang pasti kayaknya untuk Aman nggak? hal ini, kesempatan ini Mbak Dewi sudah tidak bisa memberikan kesempatan lagi. Dan kalau misalnya memang besok unsurnya terpenuhi ya kita akan membuat laporan. Memang sampai pernah dikatain apa aja sih mungkin sama hatersnya sampai bikin KDP kecewa gitu? Itu yang sampai sekarang kami lagi mempelajari. Yang pasti besok akan kami sampaikan kepada rekan-rekan di pihak kepolisian apa-apa saja bukti dan saksinya. Bila mana misalnya seperti itu sampaikan tadi unsur pidananya, konstruksi hukumnya terpenuhi, ya kita akan membuat laporan langsung besok. Bang, kabarnya sampai sayembara segala macam. Iya, sayembara 100 juta. Menemukan Pasar gitu bang bahasanya bang. Sama Kenapa? Pasar kata bahasanya. Hah? Pasar ke bahasa si yang sampai saat Menggunakan bahasa kasar. Ya itulah yang akan kita pelajari, karena kan Mbak Dewi juga karena baru pulang dari luar kota, baru tadi sore menyampaikan berita tersebut. Kita juga lagi mempelajari kata-katanya masuk dan terpenuhi unsur pidananya dan undang-undang IT-nya. Kita lihat besok pada saat kita sudah ketemu sama Mbak Dewi Persik dan juga beberapa saksi yang kita hadirkan besok. Bang, tapi sudah ada yang minta maaf bang. Bagaimana, Bang? Dari beberapa orang itu sudah ada yang minta maaf atau Sejauh gimana ini bang? belum ada, kita lihat sampai Lebih besok. dari Tapi yang satu. pasti seperti saya sampaikan tadi bahwa Mbak Dewi, Mbak DP sudah tidak akan memberi kesempatan lagi dan ingin memberikan pelajaran untuk para haters, netizen yang memang sudah mencemarkan nama baik beliau. Dan terakhir pun dia menyampaikan kasus ini bila mana unsurnya terpenuhi akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. Ada batas waktu nggak sih bang buat Mbak Dewi menunggu minta maaf dan Kayaknya kalau sudah sampai besok harus jalan, kayaknya sudah tidak ada batas waktu ya. Tapi kan nanti pada saat proses kan ada pemanggilan, masih ada waktu di hari-hari pada saat proses penyelidikannya. Mbak Dewi tetap menunggu minta maaf juga bang. Sejauh ini belum